Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, berlimpahan, kebahagiaan, murah rezeki. Yang lagi banyak hutang semoga Allah lunaskan, yang lagi sulit semoga Allah keluarkan dari kesulitan, yang lagi terpuruk karena hutang semoga Allah segera keluarkan dari segala keterpurukan hidup. Tapi yang paling penting, lagi-lagi selalu sampaikan, semoga Allah mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena sebenarnya semua kesulitan yang terjadi pada diri kita, apapun itu, termasuk hutang, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka yang paling penting adalah jangan lupa, selain minta apa yang kita inginkan, tapi yang paling penting adalah mintalah ampunan kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Karena ketika Allah sudah mengampuni, insya Allah segala kesulitan apapun yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita, itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar ya. Karena insya Allah dengan selalu kita terus menuliskan doa terbaik, maka insya Allah dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah, Allah mengabulkan semua doa kita, mengabulkan semua hajat kita, mengabulkan semua apa yang kita minta. Insya Allah tentunya dengan terus istiqomah, ikuti perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Maka jangan lupa tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar ya. Ya seperti biasa ya, menulisnya itu dengan kata-kata ucapan Alhamdulillah ya Allah, hutangku 100 juta lunas, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, aku berkah. Pokoknya tuliskan saja yang segala kebaikan yang kita inginkan, tentunya dengan ucapan syukur. Walaupun faktanya berbeda nggak apa-apa, tapi dengan kita terus selalu bersyukur kepada Allah, dengan segala kondisi apapun, insya Allah Allah akan cepat mengabulkan doa-doa yang kita mintakan selama ini, insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, banyak yang masuk WA ke saya bertanya, ya lagi-lagi masalah hutang, dan saya memaklumi dan saya insya Allah siap menjawab, dan karena memang saya juga dulu mengalami seperti itu ya. Kalau kita punya hutang itu, aduh ampun dah, kita malam nggak bisa tidur, siang kita rasanya kok terhina, apalagi di saat kita besok jatuh tempo kita nggak punya uang untuk membayar itu, aduh rasanya ampun dah, maksudnya ya membuat kita itu emosi, membuat kita itu putus asa dan segala macam hal lah yang akan kita rasakan. Ya saya memaklumi itu ya, karena memang ketika kita punya masalah hutang, itu rasa-rasanya semuanya gelap, dunia ini gelap gitu. Kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar yang menurut kita sudah maksimal, kita sudah riyadhah, kita sudah mengamalkan banyak amalan, apakah sholawat, apakah istighfar, apakah sholat malam, semua amalan sudah kita kerjakan, tapi kita merasa kok solusi hutang kita belum juga lunas, justru kadang-kadang kok masalah kita makin tambah, hutang kita makin banyak, kita mintanya solusi kok masalah yang hadir, sehingga kadang-kadang kita bertanya pada diri kita sendiri gitu, kenapa ini ya. Kadang-kadang juga kita jadi buruk sangka kepada Allah, apa Allah nggak mengampuni, apa Allah nggak sayang, dan berbagai hal pertanyaan lainnya lah yang ada di dalam pikiran kita. Saya memaklumi itu, kenapa? Karena memang kita ini manusia lemah ya, kita lemah, kita nggak berdaya, yang mengendalikan hidup kita itu bukan kita, tapi Allah. Dia semuanya yang mengatur segala apa yang ada di dunia ini, termasuk jiwa kita, termasuk diri kita. Kita inginnya A, kadang-kadang yang datang B. Kita ingin hutang lunas, tapi yang datang malah hutang kita makin banyak. Kita ingin jalan keluar, malah yang datang kita itu mentok, justru tekanan, ujian, masalah itu makin banyak yang datang. Sebenarnya ada apa sih? Apa sih sebenarnya maksud Allah kok memberikan kita seperti itu, sehingga kadang-kadang kita hampir menyerah ya, hampir menyerah, kita putus asa, ya kita bingung mau ngadu kemana, kadang kita minta saran ke teman, ya ujung-ujungnya jawabannya apa? Sabar, yakin, semangat. Ya memang benar, tetap harus semangat, tetap sabar, tetap harus yakin, tapi ya harus kita akui bahwa itu semua nggak mudah. Sabar, ikhlas, kemudian menyemangati diri, itu nggak mudah, apalagi kalau kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah gitu ya. Ya, satu-satunya harapan yang bisa kita
apa ya, kita untuk diri kita ini adalah ya dari teman-teman kita atau dari guru-guru kita yang menyemangati kita ya. Kita butuh support, butuh motivasi, paling tidak itulah jalan yang satu-satunya yang harus kita temukan dulu. Karena eh, kita ini manusia kan inginnya cepat saja, inginnya terburu-buru, inginnya segera keluar dari kesulitan, inginnya itu segera keluar dari himpitan utang. Apalagi kalau ketika kita melihat di YouTube testimoni-testimoni teman-teman kita yang mereka sudah riyadhah, sudah mengamalkan sholawat, sudah tahajud, kemudian mereka temukan keajaiban, hutangnya lunas, jalan keluar itu ditemukan. Lah kok malah kita ketika mengamalkan itu kok nggak ada sedikit pun jalan keluar, keajaiban itu nggak datang, sehingga kita bertanya ada apa sih sebenarnya ini gitu. Apa amalannya yang salah, apa karena kita banyak dosa, dan berbagai macam pertanyaan yang ada pada diri kita. Maka dari itu teman-teman semuanya, saya juga mengalami seperti itu dulu ya, bahwa memang perjuangan kita untuk bisa keluar dari segala kesulitan, apapun itu, dan termasuk utang, itu benar-benar harus kita, benar-benar diri kita ini harus benar-benar kita paksa untuk tidak menyerah, untuk tidak putus asa. Karena kita dilarang putus asa ya. Allah itu melarang kita putus asa karena rahmat Allah itu sangat luas. Tapi pada kenyataannya ketika kita sudah berjuang untuk bisa keluar dari itu semuanya, kok rasa-rasanya sulit sekali ya. Kok rasa-rasanya itu eh, hidup itu nggak sebahagia, nggak yang kita inginkan gitu. Maka kalau ketika itu yang terjadi, nggak ada cara lain teman-teman semuanya kecuali 3 hal itu. Lalu saya katakan, sabar, terima, sabar, ridho, ikhlas, pasrah. Nah sebenarnya hal itu kan hampir sama semuanya. Sabar, terima, ridho, itu semuanya hampir sama. Dan untuk masuk pada hal itu memang butuh perjuangan, nggak mudah. Butuh latihan, butuh kesungguhan, butuh kegigihan yang kuat sehingga kita bisa masuk pada level itu ya. Sabar, ridho, ikhlas, dan lain sebagainya. Karena memang menurut saya ibadah yang paling tinggi itu, yaitu tadi, sabar, kemudian ikhlas, ridho gitu. Dan ada orang yang dia tidak, amalannya tidak banyak sih, dia nggak ngamalin sholawat nggak seperti kita ya sampai 1000, sampai 1000-an, 10 ribuan gitu. Amalan dia itu sederhana, hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, tapi hatinya itu ridho, ikhlas, pasrah atas apapun yang terjadi pada dirinya. Nah itu lebih mantap lagi, lebih powerful lagi dibanding kita yang kalau sudah mengamalkan sholawat, istighfar, sedekah, dan lain sebagainya, tapi hati dan jiwa kita ini tidak dibarengi dengan 3 hal itu. Kita nggak sabar, kita nggak ikhlas, kita nggak pasrah, kita nggak terima semuanya. Ya, menurut saya kurang oke, kurang mantap, kurang pas gitu. Justru sebenarnya kita bisa saja amalan biasa saja, sederhana saja, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya ya, bahwa satu amalan saja sebenarnya kalau kita istiqomahkan itu bisa eh, mengeluarkan diri kita dari berbagai kesulitan termasuk utang. Makanya bagi teman-teman semuanya, ya saya menyarankan sih, walaupun gak ada larangan, jangan terlalu memaksa amalan yang menurut kita berat. Bagusan ambil satu amalan, tapi amalan itu istiqomah dan kita sabar, ridho, ikhlas, menerima. Harus begitu. Nah buat teman-teman saat ini yang sudah riyadhah, sudah mengamalkan banyak amalan, tapi belum ada juga jalan keluar, masalah juga belum selesai, hutang juga nggak lunas, kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa ngatur Allah, dan kita tidak bisa memaksa apa yang sesuai dengan keinginan kita, itu kita nggak bisa. Maunya kita segera lunas hutang, nggak bisa kita paksa, karena yang mengendalikan itu bukan kita, yang mengendalikan itu Allah. Kita ini sebagai hanya hamba, hanya hanya tugas kita itu menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, ya ini patuh dan tunduk terhadap aturannya. Maka kalau teman-teman ingin segera keluar dari itu semuanya, ada urutan-urutan, ada tahapan-tahapan yang harus kita latih. Kita harus sering melatih bagaimana melepaskan hutang, melepaskan rasa takut. Kemudian kita juga harus berlatih bagaimana melepaskan mental block. Kemudian kita juga harus berlatih bagaimana menjadi orang yang berlimpah. Kita terus juga harus berlatih bagaimana kita bisa istiqomah, bisa yakin ke Allah, nggak ragu ke Allah. Kemudian kita juga harus banyak-banyak belajar, belajar banyak-banyak menuntut ilmu agar kita bisa
memahami, bisa mengerti bahwa sebenarnya apa sih maksud Allah itu memberikan kita banyak ujian dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting teman-teman semuanya, jangan jangan nyerah dan jangan putus asa. Tetap lakukan apa yang menjadi amalan yang teman-teman selama ini sudah lakukan ya. Tetap lakukan itu. Jangan jangan putus asa. Walaupun teman-teman sedang lagi down, lagi perasaannya lagi cemas, lagi marah, sudah capek mengamalkan tapi kok nggak ada keajaiban, nggak apa-apa, sudah kerjakan saja, amalkan saja. Biarkan saja urusan Allah itu nanti bagaimana. Yang terpenting tugas kita sebagai hamba itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita kerjakan. Jangan melakukan perbuatan maksiat ya sebisa mungkin, bahkan harus kita hindarin itu gitu. Dan kemudian teman-teman semuanya, masalah hutang itu bukan ranah kita lagi, itu sudah ranahnya Allah. Maka belajarlah untuk pasrah, untuk ikhlas, untuk ridho. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Dan kalau kita terus memaksakan diri untuk berupaya supaya kita cepat keluar dari himpitan hutang, itu kita nggak mampu. Maka nikmatin saja, pelan-pelan saja, lakukan saja, amalkan saja pelan-pelan, nikmatin, laluin, ikutin alurnya dari hari ke hari. Misalnya hari ini Anda berdoa, besok harus dihina, harus dimaki, nggak punya uang untuk membayar, sudah ikutin saja maunya Allah, nikmatin saja, biarkan saja Allah yang mengatur semuanya, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini hanya hamba, kita ini hanya ya hanya ciptaannya Allah yang lemah, dan kita lagi-lagi saya katakan tidak bisa memaksa Allah, tidak bisa mengatur Allah. Maka ikutin arahnya, ikutin alurnya, ikuti jalannya. Tugas kita perbaiki diri, pantaskan diri supaya Allah benar-benar menolong kita. Karena Allah itu bukan tidak memberikan apa yang kita inginkan ya, tapi Allah itu ingin melihat kepantasan diri kita. Allah pasti memberi jika kita pantas, maka pantaskanlah diri kita. Kalau kita ingin hutang kita cepat lunas, maka pantaskan diri kita agar Allah itu melunaskan hutang kita. Dengan cara apa kita memantaskan? Itu tadi, kita terus istiqomah ibadah, istiqomah mengamalkan sholawat, istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang selama ini sudah kita lakukan. Dan percaya saja, yakini saja, insya Allah Allah pasti menolong dan Allah akan memberikan apa yang selama ini kita minta, termasuk solusi, hutang lunas, insya Allah teman-teman semuanya. Dan percayalah bahwa Allah itu sudah mengatur semuanya. Allah itu sudah menetapkan segalanya. Insya Allah dibalik dari kesulitan yang kita alami saat ini, himpitan hutang saat ini yang kita alami, ketika kita benar-benar di jalan Allah, ikhtiar dengan caranya Allah, insya Allah Allah sudah persiapkan yang lebih baik dari apa yang kita jalankan, yang kita alami saat ini, itu maksudnya ya. Maka tetap semangat, jangan takut, jangan ragu, nikmati saja, yakini saja bahwa Allah pasti menolong kita. Baik teman-teman semuanya, itu aja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.